negatif sih sebenarnya ya malam hari ini. Coba dok, coba di-unmute. Ya ini sebetul dialog negatif itu. jadi kemarin udah ada kesepakatan kalau Dokter Ya, Yohasan kesini ngobrolnya dialog yang dialog negatif. negatif. Ya. supaya beda ya, supaya nggak positif terus. Oke, dok, pertama terima kasih banget waktunya pasti ini di tengah-tengah kesibukan di sana lagi hektik, menyempatkan waktu untuk berbagi, untuk diskusi dan memberikan ilmu kepada kita semua. So malam hari ini aku nonton nonton tayangan Dr. Yohasan bicara tentang otak, spiritualitas dan altruism tuh menarik banget dan banyak yang pengen didiskusikan. So malam hari ini diangkatlah topik itu, kita berbicara antara otak, spiritualitas dan altruism. Ya, apa sih, gimana hubungannya, gimana reaksi otaknya, terus gimana yang terjadi sama tubuh. Nah, kita akan kupas tuntas malam hari ini bersama Dok Des dalam Dialog Negatif episode 258. Iya, So, silakan Dok. dialog negatif. Iya, ini memang kita ini kan selalu menilai positif itu bagus dan negatif itu jelek ya. Iya. Ya, padahal ya kalau kita bicara positif negatif ya, misalnya angka negatif 2, angka negatif 3 di mana jeleknya gitu. Iya, betul. Ya, kalau misalnya kita bilang minus 2 dikali 3 gitu. Kalau jawabnya nggak min 6 kan salah ya. Jadi di mana jeleknya negatif ini? Kalau kemudian arus listrik nggak ada negatifnya juga nggak bisa nyala. Ya memang kita ini menilai itu ikut-ikutan aja kok. Kita nggak tahu yang baik yang mana, yang jelek yang mana, itu cuma ikut-ikutan. Misalnya kalau kita sendawa atau sendawa ya, gitu ya, kelegaan orang Jawa itu. Ini kalau di Jogja dan di Solo makan nggak sopan banget itu, nggak sopan. Nah kalau di Sumatera Utara kalau kita makan terus itu kan menghormati yang menjamu. Gitu. Jadi ya kita itu value atau nilai itu ya ikut-ikutan aja sih gitu. Kita nggak tahu sebetulnya itu ya mana baik mana jelek, itu cuma ikut-ikutan. Apa yang dianggap baik di suatu tempat dan di suatu saat belum tentu baik di suatu tempat dan di saat yang lain. Itu kalau bahasa Arabnya bias itu kan berarti ya dok ya? Ya kalau bahasa Arabnya itu kan urf itu tradisi atau segala sesuatu yang dianggap baik itu oleh orang Arab itu ya. Karena orang yang melakukan kebaikan melakukan urf jadi ma'ruf gitu ya. Iya. Ini kok belajar bahasa Arab ini ada apa? Oh, ini karena ada hawa-hawa Ramadan kayaknya. Nah, iya, by the way, warung-warung di sana tutup nggak Ramadan, dok? Ya tutup kalau malam jam 1 malam ya tutup. Orangnya pulang. Lah iya kan sebetulnya itu ya, siapa yang puasa gitu ya. Kalau misal ya sama dengan saya ini misalkan ini, saya tidak minum ini karena keyakinan saya melarang. Loh ya nggak apa-apa keyakinanmu, kamu jangan minum ini loh. Kenapa? Karena menurut keyakinanku ini nggak boleh diminum. Ini kan asu namanya. Orang kamu yang yakin orang lain nggak boleh minum gitu. Bener. Ya, saya yang yakin buat diri sendiri juga ya. Orang kamu yang yakin kok orang lain suruh nggak minum. Ya asu banget ini. Asu aja nggak gitu. Oke, nah itu tadi kan kita yang nyenggol yang namanya spiritualisme itu ya beda-beda sih, tergantung orangnya. Spirit sendiri itu ya kalau kita balik ke asal muasal spirit itu di mana gitu. Kalau kita berbicara spirit, kalau kita runut ke belakang sejarah spiritual awalnya kan mesti ada. Kapan sih orang mulai ngarang-ngarang yang aneh-aneh gini gitu kan? Mulainya itu kapan mulainya? Tentunya dulu ada percikannya ya, pasti ada percikan awalnya. Ya, Yes. Awalnya di mana gitu. Nah, kalau kita membahas sejarah dulu, belum sampai ke otaknya. Nanti kita bahas otaknya juga karena sejarah ini kalau kita mempelajari, kalau
kalau dulu orang mempelajari masa lalu itu, masa lalu manusia itu ya salah satunya dengan arkeologi atau antropologi gitu ya. Nah, sekarang pendekatan yang lebih akurat adalah mempelajari genetika dan mempelajari otak manusia itu sendiri. Jadi kita akan tahu kira-kira misalkan 12.000 tahun yang lalu yang pikiran orang-orang ini apa sih gitu ya. Nah, bahkan kalau kita dengan genetika kita bahkan mempelajari kita ini ya 2 juta tahun yang lalu ini apa kita ini gitu ya. Itu kita mempelajari. Nah, saya mempelajari gabungan antara genetika dan neuroscience yang namanya neurogenetika. Nah, ini memang yang suka nggak banyak itu. Hanya orang-orang gila yang mau mempelajari ini. Orang aneh. Orang aneh. Oke, Dok. Ya, hanya orang-orang gila. Nah, nah sekarang kalau kita merunut tentang apa namanya, tentang bagaimana manusia ini, Homo sapien ini akhirnya tertarik terus kemudian mendalami, bahkan bukan hanya mendalami ya, itu pokoknya menikmati yang namanya spiritualisme. Kalau kita mundur ke belakang, pada awalnya ya manusia ya seperti binatang-binatang yang lain kan gitu ya. Manusia itu seperti binatang-binatang yang lain. Manusia ini pada awalnya ya sibuk dengan kehidupannya. Artinya misalnya pada saat manusia itu belum mengenal yang namanya api, dia harus mengunyah satu hari itu 5-8, ada yang bilang sampai 10 jam sehari, mengunyah 5-10 jam untuk mempertahankan kehidupan. Kalau nggak bisa dia. Ya, karena apa ya, belum ada api, mereka harus makan daging dengan kunyahan yang kuat. Jadi sehari mengunyah sampai 10 jam sehari untuk mempertahankan kehidupannya. Sehingga manusia itu betul-betul sibuk untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, pada saat manusia mulai memanfaatkan api, nah ini titik baliknya ini. Pada saat sebelumnya manusia adalah kalau kita berbicara mengenai rantai makanan itu, manusia itu mediocre aja itu ya. Di tengah-tengah itu ada yang bisa dimakan, banyak yang bisa memakan. Kalau sekarang sih manusia itu ada di puncak rantai makanan. Apa yang nggak dimakan manusia ini? Binatang dimakan, tumbuhan dimakan, jamur dimakan, bakteri juga dimakan. Minuman berbakteri itu kan katanya bakteri baik itu, ada bakteri baik itu. Ada bakteri baik, bakteri jahat. Karena hanya manusia itu yang bilang kayak gitu. Bakteri baik, bakteri jahat. Apa bakteri baik itu yang ngapal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atau gimana? Kan ya bukan. Benar. Ya, bakteri baik. Ada yang lemak baik, lemak jahat. Itu manusia itu aneh-aneh kok. Padahal ya sebetulnya nggak gitu cara mainnya, Jainal gitu ya. Nah ini. Ya, kalau kita merunut bahwa kalau kita dulu misalnya pada saat kita ya seperti manusia, binatang-binatang yang lain, pada saat manusia terus kemudian memanfaatkan api dengan optimal, titik baliknya manusia mempunyai kesempatan dan jadi binatang yang aneh itu ya. Itu pada saat manusia mengenal api. Pada saat manusia mengenal api, yang tadinya manusia itu harus mengunyah sampai 10 jam sehari untuk mempertahankan kehidupannya, mendadak berkurang banyak. Hanya 2 jam mengunyah sehari. Ya, jadi ada kelebihan berapa jam ini? Ada kelebihan 8 jam. Apa yang dilakukan manusia kalau nganggur? Ngobrol lah mereka. Ya, dan pada saat manusia mengenal api, juga mereka akhirnya sering melek malam, begadang, karena mengerumuni api unggun gitu ya. Dan kalau kita mengerumuni api unggun malam-malam, apa yang kita lakukan? Ngobrol. Nah, sehingga manusia itu mengembangkan bahasa verbalnya setelah mereka mengenal api. Yang pertama, waktunya luang banyak karena nggak ngunyah. Yang kedua, malam-malam biasanya tidur malah begadang, menghangatkan diri, ngobrol juga. Sehingga dalam waktu kira-kira 100.000 sampai 150.000 tahun,
banyak ya itu. Hmm. Masehi aja baru 2000 ya. Ini kita hitungannya 100.000 tahun. Sehingga manusia itu bisa mengembangkan bahasa verbalnya, dan bahasa verbal manusia itu tidak hanya menyampaikan yang sesuatu yang benar. Hmm. Ya, bahasa manusia itu, bahasa verbal itu memang cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu. Dan jangan salah bahwa ini menunjang supaya kita bisa bekerja sama. Bekerja sama antar manusia itu diperlukan yang namanya tata krama atau manner. Manner itu pada dasarnya menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Boleh saja anak buah itu benci sama direkturnya, tapi nggak boleh ngomong pagi-pagi, selamat pagi Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Dalam hati, mati aja kamu. Gitu. Iya. Tapi kalau dia tidak tahu manner, tidak tahu tata krama, tidak bisa bekerja sama. Direktur juga boleh benci sama anak buahnya, tapi nggak boleh ngomong. Begitu ngomong, bubar perusahaannya. Sama, jadi sama. Yang namanya tata krama itu juga menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Jadi siapa yang bilang bohong itu jelek itu? Ya. Yang bilang bohong jelek itu kan biasanya agama. Gitu. Tapi A sampai Z-nya bohong juga. Bener ya. Ya, ini ajaib kok memang. Ini manusia. Ajaib. Nah, pada saat manusia sudah mengembangkan bahasa, dia mengembangkan yang namanya narasi. Narasi itu yang membuat akhirnya kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar meskipun tidak saling mengenal. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai spiritualitas tadi itu, spiritualitas kita itu bisa dilacak dengan di otak kita, ya, otak kita. Awalnya kenapa kita punya spiritual itu, yang sebenarnya spirit itu, di awal sekali yang dalam sejarah manusia itu adalah animisme. Anim itu jiwa, misme itu ya. Pada saat itu manusia itu menganggap semua, ya binatang, ya tumbuhan, ya batu, ya rumput itu punya jiwa, punya anim itu. Jadi literally atau secara nyata orang-orang pemburu pengumpul waktu itu, nenek moyang kita memang berbicara itu. Tuh batu saya mau lewat ya. Amit-amit ya saya mau lewat gitu. Ya mereka tahu batu nggak bakal ngomong, tahu gitu. Tapi itu adalah betul-betul mereka itu berbicara dengan batu, dengan pohon belimbing, beng. Sebentar ya aku mau manjat ya beng gitu. Ya, mereka juga paham bahwa belimbing itu tidak akan ngomong balik, iya manjatuh ya lari lagi dia. Gitu. Kalau belimbingnya ngomong. Nah, animisme itu ya, animisme awalnya. Lama-lama, karena manusia ini kreatif ya, kreatif dalam hal ini yang tadi itu, daya khayal manusia tentang yang nggak ada itu luar biasa canggihnya. Tapi daya khayal manusia tentang yang mungkin terjadi sangat terbatas itu. Kalau manusia itu diminta menjelaskan tentang apa yang dipercayai, misalkan itu, kamu percaya nggak, mengimani Hera nggak? Mengimani. Coba jelaskan Hera. Hera itu dia itu seneng sama Zeus, tapi dia nggak suka-suka amat. Zeus yang jatuh cinta. Wah, dia ngarang sengarang-ngarangnya itu luar biasa. Itu. Bahkan sifatnya Hera ada berapa dia tahu. Itu. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil pun punya dia itu. Tahu itu. Ketemu aja belum pernah dia tahu sifatnya itu. Wah itu ya. Tapi begitu dia bisa diminta menjelaskan manusia ini apa yang kira-kira terjadi sekarang sesungguhnya, mampet gitu. Misalnya kalau ditanya tadi sifatnya Hera, sifatnya Zeus itu, wah bisa. Tapi ditanya mulai kapan manusia itu makan nasi, mendadak goblok. Gitu. Dia tidak bisa mengimajinasikan kapan kira-kira manusia itu mulai makan itu. Nggak bisa itu. Tapi kalau mengkhayal yang aneh-aneh dia bisa. Nah, itu memang khas otak manusia ya, otak manusia, karena sebabnya dia bisa mengembangkan narasi. Nah, pada akhirnya dia tidak hanya mengatakan bahwa yang namanya batu itu punya jiwa itu ya. Punya jiwa, tapi bukan itu. Batu ini ada penunggunya itu. Jadi ada sesuatu yang di luar eksistensi batu saya sendiri itu yang menunggu batu itu. Itu ya. Akhirnya dia punya yang namanya
dinamisme. Lama-lama dia politeisme, gitu ya. Banyak itu. Lama-lama politeisme kebanyakan dipangkas mereka jadi dualisme. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Itu tentunya ya itu orang-orang Zoroaster, gitu. Ahura Mazda dan Ahriman itu. Ya. Lama-lama kebanyakanlah dua, satu aja gitu. Monoteis itu. Tapi meskipun sekarang itu pada umumnya loh ya, masih banyak juga sih yang politeis. Yang monoteis itu lebih banyak, tapi sekarang pun di otak-otak orang yang monoteis itu jejak politeis, jejak animisme itu masih ada. Orang percaya Tuhan Maha Esa, dia tapi percaya hantu penunggu pohon belimbing. Lah apa bukan animisme itu namanya gitu. Ya itu. Ya. Dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia percaya juga pada wali yang diberi percayaan oleh Tuhan untuk menolong manusia. Apa bukan politeisme namanya itu. Jadi jejak animisme, jejak politeisme itu masih ada dalam otak kita itu, meskipun perjalanannya itu lama juga, tapi jejak-jejak itu masih belum hilang. Nah, sekarang kalau kita ini adalah isme-ismean pada manusia ini ya. Ya, pada dasarnya kalau Tuhan itu yang pernah dikasih nama oleh manusia yang tercatat sekarang itu adalah 6.412 Tuhan yang pernah dikasih nama manusia. Ya. Belum yang nggak dikasih nama ini gitu ya. Karena ada orang nyembah lemper gitu ya. Nyembah lemper habis disembah dimakan. Ya nggak apa-apa sih, ada manfaatnya jelas. Gitu. Ada yang menyembah belum jelas ada apa enggak juga nggak apa-apa itu. Nah, tapi kalau kita melihat, perkembangan spiritualisme pada otak manusia yang mempunyai sejarah yang panjang itu tadi, sehingga spirit yang disebut spiritualisme pada manusia itu juga berbeda-beda. Pada otak kita itu berbeda-beda. Pada ajaran yang sama itu spiritualisme itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Misalnya ini, ada satu agama yang terbelah lah itu teologinya itu, bahwa Tuhan itu maha kuasa apa enggak gitu. Ada yang bilang maha kuasa. Itu kalau maha kuasa berarti dia enggak maha adil dong gitu. Maha kuasa kok gitu. Ya suka-suka dia yang menambah kuasa gitu ya. Dalam satu agama pun spiritualisme bisa beda-beda. Ada yang percaya surga neraka, ada yang enggak takut sama surga sama neraka. Aku enggak takut nerakamu, aku enggak butuh surgamu. Yang aku butuhkan cuma kamu lah. Itu juga berbeda. Macam-macam spiritualisme berbeda. Dan ada juga, ini kalau kita berbicara, ada yang namanya spiritualisme yang berupa religiositas. Religiositas itu dasarnya apa? Dasarnya ya imbalan. Imbalan itu bisa berupa siksaan, bisa berupa hadiah. Gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pahala dan dosa itu, di otak kita ada pusat konsep reward and punishment, itu ada di otak kita ya. Di otak kita itu ada ya. Otak mamalia, tikus pun juga sudah ada itu gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat otak ya, ini otak kita. Otak ini ya. Kalau di dalam itu ada yang namanya daerah-daerah limbic system yang merupakan pusat emosi. Di daerah limbic system itu ada satu tempat kecil yang berbentuk almond namanya amigdala. Ya, karena bentuknya seperti almond makanya disebut amigdala. Nah, bentuknya seperti almond. Nah, dia di sini juga di dalam amigdala itu ada yang namanya NACC, nucleus accumbens. NACC. Nucleus accumbens ini yang merupakan pusat dari beberapa hal termasuk emosi, termasuk yang namanya konsep reward and punishment itu. Ya, pada tikus pun juga sudah ada konsep reward and punishment itu sudah ada. Nah, misalnya ini ya, ini ada yang namanya eksperimen terhadap tikus, sudah lama sih ini ya, itu ya, tikus itu ya, tikus putih tikus putih kecil yang disebut yang gede itu kan namanya Sprague-Dale itu yang gede. Nah, yang Winstar yang kecil itu. Winstar ini ditaruh di akuarium gitu ya. Ditaruh di akuarium terus kemudian dia
dibiarkan untuk berusaha memanjat kacanya itu. Gitu ya, memanjat kaca. Nah, pada saat rata-rata pada saat menit ke-15 gitu ya. Menit ke-15 tikus-tikus ini menyerah gitu. Tikus-tikus ini menyerah. Jadi dia mengapung gitu ya, gitu, mengapung gitu. Nah, dilakukan eksperimen ya. Dilakukan eksperimen. Tikus-tikus ini bukan pada menit ke-15 tapi pada menit ke-14 tikus-tikus ini diselamatkan, dikeringkan, dibiarkan naik gitu ya, terus kemudian dibukakan jalannya, dia naik, terus dikeringkan, dikasih makan. Ya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian, 1 minggu, tikus ini diperlakukan dengan sama, dimasukkan ke dalam akuarium lagi itu. Nah, dan rata-rata tikus itu ternyata tikus itu setelah pada menit ke-14 itu 1 menit sebelum menit ke-15 yang biasanya dia nyerah, dia diselamatkan. Pada saat pengalaman berikutnya, dia tidak berhenti pada menit ke-15. Rata-rata mereka berhenti pada menit ke-20 itu. Otak tikus itu ada memori bahwa ini jangan berhenti menit ke-15, ini bukan batas akhir itu. Jadi konsep reward and punishment pada tikus ini itu ada. Oh, ini kita masih ada kesempatan itu ya gitu. Nah ini penelitian ini bukan baru, tahun 60-an itu ya, bahwa pada saat kita sebetulnya peneliti-peneliti waktu itu mau mencari tempat yang namanya memori itu di mana. Tapi malah menemukan pusat emosi atau pusat reward and punishment gitu. Itu yang didapatkan. Nah, reward and punishment itu bukan masalahnya, bukan masalah rewardnya itu ada apa tidak. Yang penting itu adalah iming-iming reward ini masuk akal atau bisa diterima oleh nalarnya atau tidak. Gitu. Makanya kalau yang namanya iming-iming itu ya yang misalkan memberikan harapan itu yang kira-kira bisa diterima itu. Kalau misalkan yang di luar nalarnya dia nggak percaya. Misalkan di luar misalnya di tempat yang kering gitu, diiming-imingi ada sungai yang mengalir, ya semua mau itu. Nah kalau di tempat yang banyak sungainya, ngapain di belakang rumah wadah gitu. Iya, benar. Nah, yang seperti itu yang namanya memberikan reward. Nah, yang namanya religiositas, spiritualisme yang model religiositas itu adalah yang religiositas yang sangat dimotori oleh yang namanya nukleus accumbens tadi gitu. Nukleus accumbens. Jadi religiositas itu adalah digemari oleh orang-orang tertentu gitu. Jadi ada etnis-etnis atau sekelompok orang yang spiritualismenya itu berdasarkan religiositas. Religiositas itu berdasarkan pahala, dosa, pahala dan hukuman gitu. Nah, itu yang didasari oleh yang dimotori, yang terutama digerakkan oleh tadi amigdala. Tapi otak kita itu tidak bekerja tunggal gitu ya. Nah, amigdala tadi yang pusat selfish tadi itu ada lawannya di otak itu, ada musuhnya, ada antagonisnya di otak itu yang namanya daerah-daerah rasional gitu ya, daerah-daerah prefrontal cortex. Nah, di situ itu yang disebut pusat altruism itu. Jadi sebetulnya, kalau orang altruism, yaitu tadi dia tidak memperdulikan dirinya sendiri, gitu ya. Tidak hanya memperdulikan. Altruism itu sebetulnya itu adalah kemampuan atau kemampuan otak untuk merasakan empati, dan yang namanya altruism itu lebih memberi ketimbang meminta. Gitu. Ya, altruism. Altruism itu tidak semua binatang sih punya altruism, kenal altruism. Pada dasarnya yang altruismnya yang menonjol itu adalah mamalia, mamalia. Karena otaknya berkembang pada saat frontal korteknya itu ada berbanyak yang namanya mirror neuron atau neuron cermin. Neuron cermin itu baru ditemukan, gitu ya.
baru tahun 995. Jadi kalau ada orang dulu nggak kenal itu neuron cermin itu apa itu ya. Nah, kita membahas empati terus kemudian altruism itu belakangan pada saat kita lebih paham tentang otak kita. Nah, altruism ini sendiri adalah sikap yang rela, bahkan rela mati demi individu lain gitu ya. Ya, demi individu lain. Nah, itu mamalia-mamalia tertentu saja itu. Sapi itu tidak akan menolong anaknya meskipun anaknya itu hanyut. Ya. Tidak ada sapi yang menolong. Kalau gajah ada yang menolong ya. Nah, binatang-binatang seperti simpanse, bonobo, manusia, orangutan itu kebanyakan bahkan mereka ada banyak yang mempertaruhkan keselamatannya demi menolong temannya itu ya. Itu yang namanya altruism gitu ya. Ini altruism, itu altruism. Jadi itu pada saat misalkan bonobo atau simpanse itu melihat temannya itu terus kemudian jatuh ke sungai, simpanse lain itu berusaha menolong meskipun itu membahayakan dirinya. Ya, nah. Menolong atau altruism ini ada syarat mutlaknya. Yang pertama, syarat mutlaknya itu mempunyai consciousness, mempunyai kesadaran gitu. Sadar bahwa dirinya ada. Karena dia melihat itu pada saat dia melihat misalkan temannya kecebur sungai itu, dia merasakan itu menderita temannya gitu ya. Menderita. Nah, altruism itu adalah kemampuan untuk berempati secara optimal, secara maksimal ya. Dia menolong gitu. Ya, dengan mempertaruhkan keselamatannya gitu. Altruism. Tapi ya jarang yang fully altruism itu. Yang banyak adalah reciprocal altruism. Altruis mele-mele gitu. Kalau teman ditolong, kalau musuh diajar gitu ya. Oke. Ya. Jadi sebetulnya yang disebut moralitas politik itu sama persis itu. Moralitas dan politik itu sama persis. Itu adalah altruism reciprok gitu ya. Reciprocal altruism. Altruism yang milih-milih gitu. Coba adalah kalau misalkan kalau pas musim kampanye itu. Wah, kalau teman dibuela habis-habisan itu. Kalau musuh dihajar habis-habisan gitu ya. Jadi sebetulnya itu reciprocal. Nah, kalau kita kembali ke spiritualisme, karena yang namanya otak tadi, yang namanya selfish center, pusat egoisme tadi itu yang di amigdala nucleus accumbens itu punya musuh bebuyutan yang namanya orbitofrontal cortex yang merupakan pusat altruism. Ya, meskipun kalau ditanya altruism itu letaknya di mana di otak, ya nggak nemu itu. Karena yang namanya otak itu bekerja secara simultan. Karena yang namanya altruism itu selalu ya, yang namanya kesadaran manusia, perilaku manusia, apapun bentuk perilakunya, yang pertama terlibat adalah memori. Ya, nggak mungkin orang itu kenal altruism kalau nggak punya memori. Dia memori itu tentu ini teman, ini lawan, itu kan perlu memori itu ya. Yang kedua adalah emosi itu. Ini adalah fungsi-fungsi tertua dari otak mamalia. Jadi memori dan emosi itu penting. Jadi kalau kita pusat altruism di mana? Pusatnya iya gitu ya. Ada itu. Di orbital. Tapi di mana letak altruism? Ya di semua otak ini gitu. Sama. Religiositas pusatnya, tempatnya di mana religiosity di otak? Tuh, kalau kita mengingat motor utamanya amigdala, tapi bagian mana dari otak itu yang mengendalikan religiositas? Semua, karena religiositas itu juga memerlukan memori, gitu. Nah, kalau nggak mau memori, siapa yang diajari sekarang sahur jam 4 besok ya? Karena diajari, ada memori di situ. Gitu. Ada yang memberitahukan begini loh, itu. Dan masuk memori dan emosi. Dan akhirnya pada saat kita merekonstruksi memori, yang muncul adalah tidak sama persis dengan apa yang terjadi gitu. Nah, itu yang menyebabkan. Kalau di agama kan ada soleh, Dok, orang yang soleh gitu ya misalnya. Ya. Nah, kalau orang yang soleh di otaknya di bagian apa tuh, Dok? Nah, soleh ini kan berbuat baik ya.
Hmm. Ya, beramal soleh gitu ya. Beriman itu belum tentu beramal soleh katanya. Gitu. Nah itu kaitan di otaknya di bagian Soleh gitu. Kalau soleh berbuat baik. Nah, sekarang kalau kita berbicara baik buruk itu kan jadi bias. Ya, beramal soleh itu soleh menurut siapa gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara altruism, ya altruism pasti soleh sih. Iya. Soleh belum tentu altruis itu. Ya. Soleh belum tentu altruis pasti soleh gitu. Nah, soleh belum. Nah, altruis kalau kita berbicara soleh, kita berbicara tentang konsep kebaikan itu apa gitu. Ya. Kalau saya tanya, perang itu amal soleh bukan? Bisa jadi bisa gitu. jadi mempertahankan ya lah iya bisa jadi iya, orang yang altruis murni atau altruis hebat nggak bakal mau dia perang gitu. Karena yang namanya memukul, kita menyakiti orang itu kita perlu mematikan pusat-pusat empati kita. Jadi sekedar nonton adu tinju itu kita dilatih untuk mematikan pusat-pusat empati kita. Melihat orang ditempelengi dan kita itu antusias dan senang, itu memerlukan kita shutdown beberapa pusat empati gitu. Berarti kalau ada orang yang lagi marah, mukul itu shutdown banget tuh empatinya. Shutdown itu. Iya itu. Kalau orang itu empatinya sangat tinggi, semarah apapun dia tidak akan menyakiti individu lain. Gitu. Ya, jadi kita itu dilatih nonton tinju dari kecil itu ketahuilah bahwa sampean itu dilatih mematikan empati itu. Dan tapi pada saat kita itu mengumpulkan kekuatan untuk meningkatkan ikatan kelompok, mematikan empati itu penting itu. Ya, jadi tidak bisa dibilang bahwa empati itu bagus atau tidak empati itu jelek, enggak gitu ya. Bagaimana kalau tentara itu terus kemudian disuruh berempati, kapan perangnya? Gitu. Iya benar, nggak bisa ini ya, nggak bisa nembak ya, nggak bisa itu. Nah, sekedar kita itu nonton tinju, diajak nonton tinju oleh bapak kita teriak-teriak, kita akan mengatakan bahwa it's fine melihat orang berdarah-darah itu ya. Tapi kalau memang orang bakat altruisnya tinggi, sejak kecil dia nggak akan tega lihat tinju gitu ya. Lihat adu jangkrik, lihat pertarungan ikan cupang sampai berdarah-darah gitu. Mereka nggak akan tega gitu. Karena empatinya yang luar biasa. Nah, ini masalah bakat gitu. Bakat itu kalau dilatih ya makin hebat gitu. Jadi ya jangan heran ada orang-orang kalau misalkan dalam tradisi agama Islam ada sufi yang benar-benar sufinya itu sudah nggak umum gitu ya. Ya karena bakatnya gitu. Nah, karena bakat. Nah, spiritualisme, kita kembali ke spiritualisme. Kalau spiritualisme yang didrive oleh altruisme itu ya jadinya ya itu tadi seperti spiritualisme yang altruisme yang macam orang-orang sufi itu ya. Yang dia melakukan itu bukan untuk dirinya. Ya memang misalnya mereka itu melakukan kebaikan itu bukan untuk dirinya, bahkan dia nggak kepingin lah. Ya kebaikan ya untuk kebaikan itu sendiri itu ya. Kalau dia mempunyai konsep yang namanya spiritualisme tadi itu loh ya itu. Nah, sementara kalau religiositas ya tadi itu kalau saya misalnya nggak makan pahalanya berapa gitu. Hitung-hitungan ya nggak ya itu yang terjadi di otak kita gitu ya. Jadi ya ada yang modelnya dan itu setiap kelompok, setiap populasi itu beda-beda itu ya, beda-beda. Misalnya spiritualisme yang berdasarkan altruisme itu misalnya nggak laku di kelompok-kelompok tertentu. Sementara religiositas itu juga nggak laku di etnis-etnis tertentu gitu. Yang laku ya kan seperti misalkan di daerah Indochina itu ya, Thailand gitu. Religiositas itu nggak laku gitu. Nggak laku. Sementara di Indonesia, di Timur Tengah laku banget gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk perbedaan otak. Tapi masalahnya sebetulnya bisa nggak otak kita itu diarahkan ke
ke model-model tertentu. Asal tidak ekstrim ya bisa, karena manusia itu pada umumnya itu kan ada dalam distribusi normal. Ya ada yang ekstrim kayak gini nih ada, ya. Tapi ya, distribusi normal rata-rata ya. Pada dasarnya manusia itu ada pada distribusi normal. Nah, distribusi normal ini yang mudah diarahkan gitu. Diajak ke religiositas ya religius, diajak ke spiritualitas yang altruis ya altruis gitu. Tergantung yang ngajak gitu ya. Tergantung yang latih. Dilatih religius dari kecil ya religius itu. Dilatih altruis dari kecil ya altruis gitu. Tapi ada orang yang ekstrem gitu ya. Ekstrem banget, ekstrem religius, ada yang ekstrem spiritualisme. Itu kita sekali lagi saya mengelompokkan ini pada fungsi otak ya. Otak itu. Nah, itu yang disebut yang namanya religius spiritualisme di otak kita. Kapan muncul, modelnya seperti apa. Dan karena manusia itu setiap orang itu unik ya. Setiap orang unik, yang namanya akhirnya bentuk religius, bentuk spiritualisme itu tidak ada yang murni. Tidak ada yang murni religius, tidak ada yang murni altruis. Jadi ya campuran aja. Dan karena kecenderungan, ya akhirnya orang-orang cenderung untuk customize itu, di custom gitu. Iya. Dia ngambil omongan siapa, yang pada dasarnya ide mereka bertentangan, diterima sedikit-sedikit itu. Itu yang namanya spiritualisme yang ada dalam otak kita itu ya customize sesuai dengan diri kita gitu. Ya, masing-masing orang customize itu. Misalnya kalau orang Islam itu kebanyakan mengcustom antara dua teologi yang tidak bisa bersatu itu. Jabariyah dan Qadariyah di custom sama mereka itu. Iya. Ya kenapa? Ya untuk mengafirmasi sifat dasar otak mereka sendiri gitu ya. Ya kalau dia belajar banget dalam itu, ini nggak mungkin disatukan. Tapi ya persetan dengan tidak mungkin. Saya suka kok gitu ya. Jadi artinya yang namanya spiritualisme pada setiap individu, meskipun budayanya sama, meskipun dikenalkan secara sama, karena memori, karena emosi, akhirnya setiap orang, setiap individu, spiritualismenya itu berbeda. Ada juga sih orang yang akhirnya nggak kenal spiritualisme itu ya ada. Unik lah ya. Nah, Dok, unik, kan ya. Belakangan ini lagi musim banget tentang mindfulness spiritual, mindfulness gitu ya. Kan lagi musim banget tuh. Nah, dan kalau ngelihat juga mungkin nanti akan kita kaitkan sama Ramadan misalkan gitu ya, karena itu adalah salah satu juga kaitannya. Nah, si mindfulness, belajar ke spiritual dengan ketenangan diri, ketenangan batin gitu ya dalam tanda petik. Nah, si ketenangan batin, ketenangan diri dengan mindfulness tuh kalau di fungsi otak tuh apa sih yang terjadi, Dok? Orang yang melakukan let's say praktikal meditasi misalkan, atau praktikal apapun lah dengan ritual apapun yang membuat dirinya tenang, calming, sehingga dirasakan ada ketenangan batin. Nah, kalau di otak tuh gimana terjadinya, Dok? Oke. Sebetulnya yang namanya meditasi itu diteliti sejak lama sih sudah gitu. Bahkan orang yang pertama kali meminta ahli-ahli syaraf untuk meneliti meditasi itu adalah Dalai Lama sendiri. Gitu. Dalai Lama itu mengundang beberapa neuroscientist awal seperti Victor, ya, Joseph Ledoux itu diundang mereka ke Tibet gitu, untuk meneliti sebetulnya ini meditasi ini gimana sih, gitu ya. Tapi ya sebetulnya Dalai Lama ini orang yang logis gitu ya. Setelah diberitahu bahwa sebetulnya ini ya gak mengubah apapun sih gitu ya. Misalnya salah satu penelitiannya dari ribuan lama atau dari ribuan pendeta yang ada di Tibet, mereka mempraktekkan yang namanya meditasi. Dan meditasi itu tidak satu, macam-macam. Ada ratusan bentuk lah meditasi itu, ya itu. Ada meditasi macam-macam. Jadi kalau ngomong meditasi itu sebenarnya seperti olahraga ya. Olahraga itu sehat apa enggak? Ya olahraga apa dulu gitu ya itu. Ya sama dengan yang namanya meditasi. Meditasi itu macam-macam itu.
Saya tidak menyebutkan satu persatu, nanti dibilang saya mempromosikan. Enggak lah ya, gitu ya. Oke. Enggak. Tetapi akhirnya setelah lama, setelah mulai tahun 94 sampai tahun 2009 sampai 2018 itu ya, tahun 2018 kemarin itu ada sekitar 180 riset besar gitu ya, belum lagi cabang-cabangnya itu ya, yang meneliti tentang meditasi. Dan misalkan dari 1.000 katakan ya, dari 1.000 orang yang mempraktekkan meditasi, terus kemudian yang bisa, terus kemudian sampai dia bilang bisa melihat dirinya itu 4 orang. Dari 1.000, 4 orang yang berhasil. Kira-kira teknik ini bagus apa enggak? Iya, nggak efektif ya? Berarti ya. Lah iya, misalnya kalau ada orang batuk, 100 orang batuk, dikasih satu obat, 85 orang sembuh, obat batuk ini bagus itu. Tapi kalau yang sembuh cuma 4 orang, itu kebetulan aja itu. Nah, dari statistik itu ya, kalau orang yang meditasi itu, terus kemudian dia yang berhasil seperti yang dijanjikan itu, dari 1.000 itu cuma 4 orang, berarti teknik ini ada manfaatnya enggak? Ya enggak signifikan gitu, salah satunya. Terus kemudian bahwa meditasi itu menyehatkan. Patokannya apa itu? Orang dia tetap sakit, orang diabetes mellitus disuruh meditasi tetap diabetes kok gitu ya. Ya, tetap diabetes. Enggak ada yang namanya meditasi itu menyembuhkan sakit, itu enggak pernah ada. Gitu. Enggak pernah ada gitu. Ya. Itu yang diteliti itu ya, dari sekitar 800 cabang, 880 sekian itu hanya sekitar 17 yang confirm bahwa itu memberikan manfaat untuk kesehatan, tapi itu pun juga terbatas gitu ya. Nah itu tentang manfaat untuk kesehatan. Nah tentang mindfulness itu sendiri gitu ya, mindfulness itu sendiri. Tidak semua meditasi tujuannya adalah untuk mindfulness. Tidak semua. Tidak semua. Gitu. Hanya ada, saya tidak usah nyebutkan, ada yang misalkan latihannya itu menghitung nafas gitu ya. Menghitung nafas. Memang sih itu menghitung nafas itu kan dalam rangka misalnya kita latihan untuk apa yang terjadi dengan saya disadari dengan penuh itu. Yang nggak penting juga sih kita menyadari dengan penuh apa yang kita lakukan gitu. Misalnya kalau saya makan ini ya, minum ini, terus saya ini adalah yang saya minum adalah metil alkohol, kalau dicampur lah apa manfaatnya apa? Oh dinikmati aja gitu ya itu. Oke. Ya itu. Jadi kalau misalkan kalau kita mindfulness, kita makan makan nasi ini, yang kita makan adalah Orisa Sativa dari keluarga Gramini, lah ngapain gitu ya itu? Ya itu, ya pada hal-hal tertentu mindfulness itu, ya nggak usah itu ya. Nah, hanya saja memang kita ini terakhir itu orang ngomong mindfulness itu apa sih gitu. Bahkan kalau Mas Abu misalkan datang ke negara-negara Eropa, itu nggak penting banget, itu nggak ada orang ngomong mindfulness kayak di Indonesia ini, nggak ada gitu. Meskipun modul-modul dasar kehidupan yang diterapkan orang-orang Eropa, masyarakat Eropa, meningkatkan mindfulness mereka. Mereka itu mindful tanpa digembar-gemborkan mindfulness. Oke. Ya, apa sih modul-modul dasar kehidupan itu? Satu, cara makan, cara memperlakukan sampah, gitu ya, cara memperlakukan orang lain, gitu. Ya, di Jepang misalnya, di Jepang ini kalau ada orang tua anaknya belum pulang sampai jam 12 malam, mereka nggak ribut, tenang mereka, karena yang namanya komunitas akan memperlakukan anaknya dengan baik.
Hmm. Hmm. Mindful. Mereka itu tidak pernah disuruh latihan mindful dengan meditasi, nggak pakai gitu. Tapi mereka mindfulnya itu karena latihan sejak TK gitu ya. Mereka latihan memperlakukan orang hamil di bis bagaimana, memperlakukan orang tua di bis bagaimana, memperlakukan orang tua di kereta bagaimana. Dilatih sejak TK gitu. Yes. Ya, mereka paham betul bahwa udah itu jadi habit akan, ya dok ya, habit. udah jadi apa ya, tabiat hari-hari gitu ya. Iya, karena itu latihan. Seperti Mas Abu nggak bisa sepedaan itu terus dikasih teorinya. Naik sepeda itu tangannya pegang setir, pantatnya di sadel, terus kemudian kakinya di pedal. Kita diberitahu 100 kali, kalau nggak latihan juga nggak bisa. Gitu. Yes. Nah itu mindfulness itu kalau nggak diterapkan tiap hari, setiap saat itu juga gitu. Anak-anak Jepang itu sejak TK diajari kalau misalkan ada dompet ketinggalan, mereka nih ada dompet ketinggalan, ada handphone ketinggalan nih gitu. Kalian kalau mainanmu atau handphonemu atau gadgetmu ketinggalan, kalian sedih nggak? Sedih. Nah ini orangnya juga sedih, jangan diambil. Nanti kalau orangnya ingat dia datang gitu. Ya. Mereka nggak dikasih tahu jangan diambil, Tuhan Maha melihat nanti dosa. enggak itu. Nanti dosa, pakai iming-iming dosa lagi ya. Iya itu. Wah, itu. Mana ada, dikasih tahu dari kecil itu ya tetap aja kalau di Plaza Indonesia handphone hilang tertinggal 5 menit, amblas lah itu. Nah, hal-hal yang semacam ini meskipun mereka itu tidak ada gembar-gembor mindfulness di misalkan di negara-negara yang bahagia, Denmark, Swedia, Finlandia itu. Tapi modul-modul dasar kehidupan yang diterapkan untuk anak-anak mereka itu membuat mereka mindful gitu. Mindful atau self awareness ini adalah tonggak utama yang namanya kecerdasan emosi itu. Kecerdasan emosi. Jadi mereka sadar penuh sampai akhirnya subconscious bahwa orang kehilangan gadget, kehilangan handphone, ketinggalan dompet itu mereka sedang sedih dan mereka akan membantu. Kalau mereka itu tidak mengambil, dia akan membantu kesedihan. Ya itu ya. Yes. Ya, mindful. Nah, meditasi itu coba deh meditasi itu orang di Jakarta itu sekarang kenal meditasi semua, tetap aja handphone hilang gitu ya. Ya dompet itu meditasi itu tidak akan membuat orang itu handphone itu kehilangan, ditinggal itu karena latihan gitu ya. Betul meditasi itu memang latihan, tapi bukan itu yang membuat orang mindful gitu ya. Bukan itu. Memang betul meditasi itu adalah latihan untuk mindful, tapi itu tadi dari 1000 praktisi meditasi, kalau ada 4 orang yang bisa mindful, ya teknik itu jelek itu. Tapi semua orang anak di Jepang, di Finlandia, di Denmark dilatih kayak gitu, dan semua tidak ngambil barang yang ketinggalan. That's sukses it. Ya. Ya itu. Nggak usah aneh-aneh itu. Itu mau diterapkan di kita gimana caranya, Dok? Lah ya mau nggak itu. Sekarang ini ya, masalahnya kan gini. Apa yang dianggap baik di Jepang tidak dianggap baik di Indonesia. Jadi saya pun tidak mengatakan Jepang ini lebih baik dari Indonesia gitu. Di Jepang ini anak kecil nggak diajari baca doa, surat-surat pendek, enggak itu. Lah kalau mau apa enggak, di Indonesia itu nggak diajari sholat, nggak diajari itu, mau. Loh, saya tidak mengatakan Jepang lebih baik dari Indonesia atau sebaliknya gitu. Tetapi harus menerima konsekuensinya. Kalau mendidik anak gaya Indonesia tidak akan menghasilkan komunitas Jepang atau sebaliknya. Ya terima aja di Jepang ini anak masuk sekolah syaratnya cuma 2. Cuma 2. Dia bisa makan sendiri, dia bisa pup dan pipis sendiri. Dah gitu. Nggak ada syarat
hafal Al-Fatihah apa enggak ada itu. Hmm, 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 Kalau di Indonesia kan harus hafal surat-surat pendek itu. Saya tidak mengatakan Indonesia lebih bagus juga enggak, tapi harus menerima konsekuensi gitu. Yeah, Ya, harus menerima konsekuensinya itu. Karena ya, apakah orang Jepang tidak punya spiritualisme? Punya. Apa Jepang itu religiositas pas? Loh, di Jepang ini ya, yang namanya sejarah intoleransi itu mengerikan itu. Pada abad ke-16 itu ada yang namanya tradisi Fumi. Artinya mereka itu membuli penganut-penganut Kristen untuk menginjak-injak lambang Yesus. Mereka itu di Nagasaki terutamanya. Jadi intoleransi di Jepang itu luar biasa dulu. Bahkan misionaris Kristen itu dipenggali itu di Nagasaki itu, dipenggal itu, disuruh pergi. Itu. Jadi di Jepang pun itu sejarah intoleransi itu juga mengerikan. Gitu. Untungnya apa sialnya ya, nggak tahu ini ya. Untungnya Jepang ini pernah punya raja gila yang namanya Meiji, gitu. Dan itu yang membuat semuanya ini berubah. Gitu. Meiji dan orang Jepang tetap dengan klinik-kliniknya gitu. Tapi mereka sangat empatinya tinggi. Jadi mereka punya klinik, mereka menyembah Tuhan-Tuhannya sendiri, mereka menyembah barang-barang yang pingin dia sembah, tapi dia nggak resek sama orang lain. Misalkan ada orang nyembah patung Buddha kayu gitu tuh ya, sembayang itu nggak ada orang, kamu tadi sembayangnya kurang jedit, itu nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak iseng ya, nggak iseng. Enggak itu, nggak resek gitu ya. Kamu sembayang, gayamu ya gayamu itu ya. Nggak ada misalkan sekedar mengingatkan bajumu tadi terbuka dikit gitu. itu sekedar mengingatkan itu memang tapi kata-kata paling banget itu ya itu. Senjatanya itu padahal itu orang yang tidak punya empati sama sekali. Benar, empati. Itu tidak punya empati sama sekali. Saya juga tidak mengatakan orang yang berempati itu lebih bagus daripada yang tidak punya empati. Tidak gitu. Saya hanya menjelaskan bagaimana otak kita ini bekerja. Bagaimana otak kita itu bisa dilatih. Otak orang Jepang ini seperti sekarang ya karena dilatih sejak kecil gitu. Dilatih sejak kecil. Dari spiritualisme di Jepang. Di Jepang ini kayaknya setiap saat orang sembahyang. Bikin sushi aja sembahyang kok mereka itu. Kayak bikin sushi itu kayak sembahyang itu. Kayak nyembah susinya itu. Digulung gitu ya. Jadi dia masing-masing orang punya spiritualisme sendiri-sendiri yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang berdasarkan religiositas, ada yang berdasarkan altruisme gitu ya. Religiositas di Jepang pun akhirnya dengan latihan-latihan yang ketat dengan modul-modul dasar kehidupan itu, mereka juga nggak seleng rese itu. Ya, yang dulunya, Jepang ini ya mengerikan itu. Bahkan Jerman sendiri yang sekutunya Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, kaget mereka lihat Jepang itu kayak gitu ya gitu. Jerman itu ya, Jerman yang menjadi sekutu Jepang itu juga kaget melihat intoleransi Jepang sejarah intoleransi di Jepang itu ya, dan mereka itu, Jepang itu pas sampai Perang Dunia Kedua itu sadisnya kan nggak ketulungan dia, melakukan genosida di Nanjing gitu ya itu. Nah tapi setelah secara konsisten itu sampai Kaisar Hirohito itu menerapkan kebijakan pendahulunya Meiji itu ya tentang bagaimana melatih orang-orang Jepang ini supaya ikut seperti orang-orang Eropa itu kan. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua itu kiblatnya Jepang itu Jerman gitu. Setelah kalah Perang Dunia Kedua ganti gitu ya. Apa Jerman kalah sama Amerika, kiblatnya Amerika gitu ya. Tapi ya modul-modul dasar kehidupan di Jepang itu menjalankan seperti yang dilakukan orang-orang di Eropa, Skandinavia terutama ya, dan Jerman juga itu. Jadi parenting atau nurturing pada anak-anak di Jepang itu lebih mirip dengan orang-orang di Eropa, Skandinavia ketimbang
dengan di Amerika gitu. Nah hasilnya ya seperti sekarang itu. Nah, religiositasnya atau spiritualitasnya akhirnya dipengaruhi oleh latihan-latihan modul dasar kehidupan itu sendiri gitu ya. Jadi spiritualisme di Jepang itu meskipun mereka tetap melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh misalnya nenek moyangnya 2 abad yang lalu, tetapi sikap spiritualnya itu berbeda gitu. Ritualnya sama, spiritualnya berbeda gitu. Yes. Spiritualnya berbeda. Jadi ritual dan spiritual itu 2 hal yang berbeda. Ritual itu tidak menghasilkan apa-apa kok gitu. Keren Dok, terima kasih, luar biasa, mantap. Wah, masih banyak sih yang pengen ditanyain, tapi ini udah 21.04 nih. Sebentar lagi kita harus berdialog sama teman-teman juga. Dok, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Dok Des, seru ya malam hari ini kita. Banyak dapat deh pokoknya malam hari ini. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, seperti biasa kalau ada yang mau memberikan apresiasi, mau bertanya ataupun mau berdiskusi seperti biasa, ada Dok Des di sini, kita sama-sama belajar. Oke, kita ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Saya mau bertanya kecil saja. Jadi tadi disebutkan ada latihan empati ya, latihan kecerdasan emosi. Apakah dengan latihan itu kemudian dari segi otak jadi ada yang berbeda antara orang yang memang dilatih dari kecil atau orang yang tidak pernah dilatih atau jarang dilatih? Misalkan ada sel-sel atau neuron-neuron di otak yang jadi lebih aktif misalkan, atau gimana gitu. Kemudian apa efeknya terhadap keseluruhan jiwa raga orang gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi juga menyebut soal binatang ya kan. Kita juga tahu dalam Islam itu kan ada binatang yang bisa masuk surga. Berarti dalam kata lain beberapa binatang itu punya konsep keimanan, konsep ketuhanan. Nah, apakah secara otak itu memang ada bukti seperti itu bahwa binatang-binatang tertentu tuh misalkan burung misalkan, kita tidak bicara yang mamalia, kita bicara misalkan yang burung masuk surga. Apakah ini berarti bahwa tidak harus mamalia yang punya istilahnya paham dengan konsep ketuhanan atau gimana secara sel otak itu seperti apa? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aryo. Wah, ini unik nih pertanyaannya. Silakan, Dok. Yang pertama, otaknya sama sih gitu ya. Otaknya sama, latihannya yang berbeda gitu. Ya, otaknya sama, latihannya berbeda. Otaknya sama, latihannya berbeda, menghasilkan beda-beda gitu ya. Misalnya orang pada umumnya kan bakatnya itu di tengah-tengah gitu, nggak ekstrim gitu. Seperti kalau contoh ada orang yang bakat banget gitar, gitu. Bakat gitar itu. Pada umumnya ya bakatnya ya biasa-biasa. Tapi ada yang nggak bakat sama sekali ya ada gitu ya. Ada dasarnya itu. Nah, kalau orang yang berbakat tapi tidak pernah pegang gitar dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa, sehari 10 jam pegang gitar, kira-kira bagus mana gitarannya? Yang tiap hari lah, Dok. Nah, itu dia, ya itu. Ya, jadi orang ini pada dasarnya, ya ada sih sifat-sifat altruisnya ada, sifat-sifat psikopatnya ada, gitu. Tapi kalau dari kecil dilatih psikopat, ya psikopat lah dia, gitu ya. Tapi kalau dilatih altruis, ya altruis lah dia. Seperti tadi, empati tadi. Karena otaknya dilatih, memori implisitnya itu dilatih untuk melakukan hal-hal yang bersifat empati. Empatiklah dia gitu ya. Ya. Otaknya bekerjanya sama gitu. Cara kerjanya sama. Ada nggak neuron yang mati? Ya nggak ada. Cuman ada bagian-bagian yang terlalu sering dilatih, ada yang selalu sering yang dimatikan gitu. Ya. Nah, akhirnya bekerja secara berbeda gitu. Itu yang terjadi. Sama itu otaknya sama, latihannya berbeda, sama, otot kita sama, dilatih secara berbeda. Ya kemampuannya tentu berbeda gitu ya. Sama tadi itu. Nah, kalau misalkan ada sih orang sebetulnya dia itu bakat altruis. Lah, tapi dilatih psikopat terus itu ya.
dia nggak bisa berempati, udahlah itu, jadilah itu. Ya sopan sih, ya sekedar mengingatkan ya itu. Gitu. Najis lu itu, lambemu gitu ya. Ya. Oke, thank you. Ini ya, pertanyaannya, jawaban yang kedua, itu tadi menurut Islam kan ya, gitu. Menurut Islam. Kalau menurut agama lain orang Islam masuk neraka semua sih gitu. Jangankan burung, orang Islam masih masuk neraka gitu. Jangankan burung. Jadi kalau konsep tadi itu ya, kalau kita berdasarkan Islam ya itu tadi. Kalau berdasarkan Islam kan hanya orang-orang Islam yang masuk surga gitu ya. Binatang-binatang tertentu masuk surga. Itu kan menurut orang Islam. Menurut orang lain beda lagi gitu ya. Jadi kalau kita dan saya kan membahas otaknya ya secara ilmiah ya itu ya. Jadi saya tidak sedang melakukan pencocok-cocokan antara keimanan dengan pengetahuan ilmiah yang namanya cocokologi, enggak itu ya itu. Yang namanya keimanan dan keyakinan dan pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Saya menjelaskan bagaimana orang itu berperilaku secara spiritual dengan otaknya. Itu yang saya jelaskan. Tetapi mengenai misalkan binatang, saya menjelaskan binatang. Ada sih, memang benar bahwa beberapa burung bahkan beberapa ikan itu mempunyai jejak-jejak kesadaran seperti manusia, meskipun kesadarannya beda gitu ya. Beda itu. Beberapa burung gitu ya. Beberapa yang mempunyai consciousness, kesadaran penuh yang hampir menyamai manusia itu semuanya mamalia. Bonobo, simpanse, orangutan dan lumba-lumba dolphin itu mereka bisa menolong dengan terus kemudian mengambil resiko mereka celaka gitu ya. Itu mereka mempunyai yang namanya otak yang namanya altruisme yang membuat mereka bisa menolong. Gajah pun juga gitu, meskipun tidak semua gajah gitu. Kalau burung tertentu itu ada yang memberikan petunjuk bahwa perilaku mereka itu didasarkan atas kesadaran. Tentu saja kesadaran tiap individu itu beda. Jangankan manusia dengan burung atau manusia dengan kelelawar gitu ya. Manusia dengan manusia aja berbeda. Misalnya warna hitam yang dilihat Mas Abu itu tidak sama dengan warna hitam yang saya lihat. Cuman kita sepakat ini hitam gitu. Yes. Ya, gitu. Yes. Kita sepakat. Warna merah yang saya lihat tidak sama dengan warna merah yang Mas Abu lihat. Hanya saja kita sepakat ini merah. Itu sebabnya ada orang yang suka warna merah, ada orang yang nggak suka. Karena di otak kita itu menghasilkan konsep yang berbeda. Hanya kita sepakat ini merah gitu. Kita sepakat ini merah gitu ya. Nah, kesadaran kita dipengaruhi oleh emosi, oleh memori gitu ya. Ya. Manusia itu kesadarannya sangat dipengaruhi oleh penglihatan gitu. Karena manusia itu mengobservasi lingkungan dan dirinya itu terutama dengan penglihatannya itu. Lah, yang namanya kelelawar beda lagi gitu. Kelelawar itu menggunakan atau mengandalkan pendengarannya gitu. Kelelawar itu hidup dalam dunia gema itu. Tentu saja kesadaran kelelawar itu didasarkan gema tadi. Kelelawar itu bisa secara akurat membedakan kupu dengan ngengat gitu. Bisa gitu. Dari gema ya, Dok ya? Dengan gemanya itu. Iya, jadi kesadaran kelelawar itu berbeda dengan kesadaran manusia. Nah, manusia dengan manusia yang lain juga berbeda gitu. Sehingga perilaku setiap individu cenderung berbeda gitu. Nah, perilaku yang cenderung berbeda ini kalau dilatih akan menghasilkan keseragaman itu.
Nah, keseragaman itu ada keseragaman yang destruktif, ada keseragaman yang konstruktif gitu ya. Nah, tadi modul-modul dasar kehidupan yang diberlakukan di negara-negara tertentu seperti di negara Eropa Barat, Skandinavia, terus kemudian Perancis, Jepang gitu, dan menghasilkan komunitas yang seperti itu ya. Tetapi apakah mereka nggak peduli kok surga neraka, nggak peduli gitu. Nggak peduli karena nggak pernah dikenalin gitu. Nggak pernah dikenalin gitu. Benar. Jadi itu jawabannya ya. Oke, thank you Dok, keren, mantap. Ini menarik nih pertanyaan berikutnya. Selamat malam Dok, bagaimana cara menggunakan otak nalar dan akal sehat dalam memahami agama dan spiritualitas supaya tidak terobsesi berlebihan yang bisa berakibat buruk dirinya pada orang lain? Dan apakah benar yang rela berkorban itu memberikan keuntungan dan kepuasan tertentu pada kelompok sosialnya? Terima kasih. Silakan Dok. Ini pertanyaannya pendek, jawabannya bisa panjang. Yang pertama ya. Oke. Yang pertama, bagaimana kita bisa mencoba menalar gitu ya, menalar tentang agama kita. Pertama, ini kan kita berbicara mengenai emosi nih ya. Emosi itu adalah hal-hal yang masuk dalam memori implisit kita yang menentukan apa yang kita lakukan. Jadi kita itu latihan, semua itu dilatih. Bagaimana kita mau menalar kalau dari kecil kita dikenalkan bahwa agama itu tidak bisa dipikir. Bahwa keimanan itu tidak masuk akal. Bahwa keimanan itu letaknya di atas akal. Ya, bagaimana kita mau bisa menalar dengan logis dan rasional kalau dari kecil itu ada hal-hal yang tidak bisa kamu pikir itu ya. Ya, bagaimana kita mau latihan berpikir kalau dari kecil tanya sesuatu itu nggak boleh ditanyakan gitu. Ya, bagaimana kita mencoba bernalar, berpikir secara logika, berpikir secara rasional kalau sejak kecil kita tidak boleh berpikir rasional itu. Misalnya, kenapa sih Tuhan satu? Kok nggak setengah aja gitu. Ya, selama ini kan yang namanya Tuhan itu kan kalau ada jumlahnya itu kan bilangan asli 1, 2, 3, 4 banyak gitu. Kok nggak ada yang min gitu. Kok nggak ada yang setengah atau bilangan desimal 0,9 gitu. Nggak ada itu. Ya kan itu. Kenapa sih Tuhan kok satu, kok nggak setengah aja gitu, misalnya. Kalau dikatakan itu anak kecil, nggak boleh. Nah, gitu ya. Bagaimana kita mau belajar berpikir logis kalau sejak kecil kita mau bertanya saja sudah dihus gitu. Nggak boleh gitu. Itu di luar nalar gitu. Ya nggak bakal bisa gitu. Nah, latihan yang seperti ini, latihannya ya kita menerima sains secara penuh, sains gitu. Kalau ada sains yang bertentangan dengan keyakinan, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Gitu. Latihannya gitu. Lu kok nggak apa-apa gitu. Orang namanya iman, gitu. Iman itu nggak butuh bukti. Gitu. Buktinya bertentangan, ya suka-suka. Nggak masuk akal dong, ya biarin gitu. Ya yang terjadi kan kalau pada saat keimanan kita dibilang nggak masuk akal, kita marah gitu. Padahal kalau misalkan orang pede dengan keimanannya, imanmu nggak masuk akal, ya biarin gitu. Suka-suka gue gitu. Ngayal dong, ya biarin gitu. Itu pede, beriman yang pede gitu. Nggak masuk akal dong, ya biarin gitu. Ngayal, nggak apa-apa gitu. Semua juga ngayal gitu. Ya misalkan, kok ngayal? Ya sama itu. Orang itu datang ke ke bioskop nonton Avenger, tahu itu ngayal, dinikmati juga gitu. Gak apa-apa itu yang pede aja itu. Orang sekarang itu ada berapa macam keimanan Mas? Ada ribuan keimanan. Ya. Ada bertentangan satu sama yang lain. Kan nggak mungkin semuanya benar. Yang mungkin semuanya salah gitu. Ada kemungkinan semuanya salah itu. Nggak mungkin semuanya benar. Lah makanya itu kita itu sering istilahnya dipok-pok itu ya, itu apa toxic positivity toxic ya, toxic itu semua agama benar. Lah orang saling bertentangan kok benar semua, nggak mungkin, ngelindur apa gimana itu.
Yang satu bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, yang satu 2 tambah 2 sama dengan 6. Ya nggak mungkin benar semua, yang mungkin salah semua itu. Yang ada itu adalah ya biarin, nggak masuk akal. Ya nggak apa-apa sih gitu. Orang iman-imanku, kamu iman-imanmu aja gitu. Nah, masalahnya sejak kecil kita itu diajari, dilatih ngeresein keimanannya orang lain, itu yang jadi persoalan gitu. Benar dok, benar. Yang jadi persoalan iman-imanku, tapi ya udah diem gitu. Mohon maaf ya, sekedar mengingatkan, kamu tadi sudah sholat apa belum? Ini jengkelin banget itu ya itu. Kalau itu ngingetin yang sangat kelihatan halus gitu ya. Itu urusannya orang lain itu ya. Yang namanya kalau kita paham bahwa keyakinan itu adalah wilayah privat, adalah privacy, ya orang lain nggak usah ngurusin itu. Tadi kamu sholatnya ngadep mana sih? Kurang 15 derajat ke sana. Derajat dipermasalahkan itu sholat itu. Itu karena ya memang sejak kecil kita dilatih untuk tadi puasa enggak, itu tuh Ical tanya itu. Tadi puasa enggak? Udah pernah dulu itu. Udah pernah dulu. Iya itu. Saya itu kalau ditanya ya gitu. Puasa enggak? Udah pernah itu. Dok, Jumatan enggak? Udah pernah itu. Resek banget itu. Nah itu ini yang membuat tadi ya bahwa yang namanya bagaimana kita merasionalkan agama, ya nggak usah dirasionalin, memang nggak rasional gitu. Nah gimana mau rasional? Secara rasional segala sesuatu yang kamu percayai itu kan dongeng gitu jadinya itu. Misalnya sekarang kita tahu bahwa yang namanya alam semesta itu dimulai 13,72 miliar tahun yang lalu itu ya. Bahwa ada ternyata tidak seperti yang dalam cerita-cerita di agama-agama tertentu gitu. Gimana mau mencocokkan jelas salah gitu. Ya, itu nggak usah cocokologi gitu. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya ya dalam agama itu kan banyak metafora gitu ya. Kan ada metafora. Lah kalau itu metafora kenapa memang gitu ya. Itu jalan keluarnya. Nah, tapi kalau jalan keluarnya lagi ya dibuang aja agamanya. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Kalau siap menerima konsekuensinya gitu. Balik lagi ke konsekuensi ya. Ini konsekuensi gitu. Siap menerima konsekuensi. Seperti saya ini dibully tiap saat, ya nggak apa-apa, saya siap kok menerima konsekuensi gitu. Nggak apa-apa itu. Dibilang ateis lah, baba terserah gitu. Mantap dok, keren. Iya gitu. Saya dibilang ateis ya terserah itu, serah gitu. Nggak ada urusan juga ya dok. Nah, iya loh. Ini memang begitu. Memang orang Indonesia itu dilatih resek gitu ya. Pernah saya itu di bandara ini ketemu kakak kelas saya dok, dia waktu di kedokteran dia nanya, datangi Rio, mas apa mas itu, kamu kok ateis sekarang gitu, loh saya kaget kan, loh, mas. Itu tiba-tiba ya. Iya, ini ya, nah, karena dia gitu ya saya kerjain balik gitu kan, ateis itu apa mas gitu. Loh, mas kok tahu kalau saya ateis? Itu tulisanmu di Facebook, di Twitter gitu kan. Loh, terus saya balik gini. Loh, ateis itu apa sih mas? Itu orang yang nggak percaya Tuhan. Loh, siapa bilang saya nggak percaya Tuhan itu. Saya nggak pernah loh bilang Tuhan nggak ada. Lah gimana? Ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak penting gitu. Makanya loh, nggak penting sih gitu. Lu kok nggak penting gitu. Loh, kalau bagi sampean penting ya terserah, bagi saya enggak gitu. Makin bingung dia itu saya kerjain gitu. Karena memang kita tuh dari kecil itu dilatih resek kepada orang lain soal begitu-begituan. Jadi ya resek lihat orang itu ya itu. Kalau saya sih siap menerima konsekuensi dari dulu. Dari sejak saya SMA itu saya sudah siap menerima konsekuensinya. Itu hidup gue, lu nggak usah ngurusin itu. Ya. Oke, mantap. Keren. Mana dong tepuk tangan dulu, keren. Mantap. Malam hari ini memang dialog negatif nih luar biasa. Oke dok, ini pertanyaan tuh masih banyak tapi udah 2122 udah larut gitu ya. So terima kasih banyak Dr. Rio Hasan yang
Udah deh kalau Dokter Yu Hasan ngomong tuh udah deh pasti apa ya, membenturkan kita untuk jadi bangun gitu ya, untuk kita jadi awaken. Tapi yang selalu diulang-ulang tadi adalah kebiasaan gitu ya, membiasakan supaya ya lebih baik ya. Tadi pertanyaan saya nanya juga, gimana kita mau menerapkan, mau nggak? Ya tergantung kita mau membiasakan atau tidak. Ya kembali kepada kita gitu ya kira-kira. Oke, Dok, terima kasih banyak seperti biasa. Final statement untuk episode 258, sedikit aja final statement, silakan. Oke, kita harus memahami bahwa spiritual setiap orang itu berbeda gitu ya. Berbeda itu. Dan salah satu keunggulan manusia itu adalah kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Nah, supaya kita lebih bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar, kita harus memahami mana hal-hal yang privat, mana hal-hal yang publik. Dan kita tidak perlu masuk ke wilayah privat orang lain. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Dok, luar biasa, sekali lagi tepuk tangan. Pokoknya siap menerima konsekuensi ya, itu saya pegang Dok, bener Dok. Kita harus siap menerima konsekuensi. Ya, apapun yang kita lakukan kita siap menerima konsekuensi. Siap, mantap, terima kasih Dok. Sekali lagi boleh tepuk tangannya, luar biasa. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang tentunya. Insya Allah Dokter Yu akan kembali lagi pasti ke Dialog Positif ya.